Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini, Rabu 11 Oktober, jam setengah 7 malam, kita akan ngulik saham Maha. Kenapa kita kulik saham Maha ini? Karena beberapa hari ini saham Maha naik tinggi dan ada beberapa yang request tentang saham Maha ini. Mari kita kulik lebih lanjut saham Mahanya ini teman-teman. Kalau kita perhatikan, saham Maha ini adalah saham yang baru IPO, teman-teman. Jadi dia baru IPO tanggal 25 Juli ini. Kalau kita mau ngulik saham yang baru IPO, kita sebaiknya mengenali saham tersebut. Misalkan dalam hal ini, siapa underwriternya, berapa persen saham yang dijual, dan seterusnya. Dan kalau kita perhatikan, teman-teman, dari IDN Financials, gitu kan, ini kita tahu bahwa saham Maha ini baru, apa namanya, sudah berdiri sejak tahun 94. Jadi kalau kita ngomongin teori 3 at, kuat sehat istirahat, maka sama ini sudah termasuk perusahaan yang kuat karena dia udah berdiri sejak tahun 94. Dan kalau kita perhatikan teman-teman, saham yang di-share kepada publik itu hanya 25% saja. Jadi ini masih masuk kategori yang wajar. Dan ada berita menarik di saham Maha ini teman-teman. Berita menarik apa? Yaitu adalah salah satu direkturnya, kan, presidirnya ini melakukan pembelian saham, gitu kan. Jadi pada tanggal 5 Oktober kemarin, gitu kan, 5 Oktober kemarin si eh, Ibu Yeni Hamidah Kun ini menambah kepemilikannya teman-teman. Jadi sebanyak 17 juta lembar atau senilai 176.000 lot. Nah ini, dan menariknya dia dapat di harga terendah tanggal 5 Oktober gitu kan, di harga 180. Jadi ini si Bu Yeni Hamidah Kwan ini kan. Nah ini beli saham kemarin. Jadi sahamnya nambah gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, di sini ada tertulis bahwa si underwriternya adalah si Trimegah Sekuritas Tbk atau kodenya LG. Maka kita akan cek nih bagaimana pergerakan saham LG atau sekuritas LG di saham ini. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman, si Ibu Yeni tadi itu beli di sini teman-teman, di tanggal 5 saat harga turun. Kemudian setelah Bu Yeni beli gitu kan, kemudian tanggal 6 ini men-trigger gitu kan, men-trigger kenaikan harga gitu kan. Karena banyak yang bahas bahwa direkturnya belanja, maka ini akan naik gitu kan. Dan betulan itu benar-benar mampu men-trigger. Nah, sekarang kalau kita perhatikan doanya teman-teman, pada saat naik ini teman-teman. Jadi kalau kita kotakin seperti ini, pada saat naik ini dari tanggal 10, maaf tanggal 5 Oktober sampai tanggal 11 Oktober, ini aslinya memang ada akumulasi teman-teman. Belanja 157.000, jualan 28.000. Kemudian asingnya kalau kita perhatikan, maaf, all-nya, kalau kita perhatikan all-nya ini justru ada distribusi, gitu kan. Justru ada distribusi kecil, LG dia jualan, gitu kan. YU, YB, IN, PC ini jualan. Sementara yang belanja adalah OD, PD, CC di sini teman-teman. Atau bayarnya itu adalah retail, gitu kan. Tetapi ada yang menarik, apa itu? Yaitu SS beli bulat tanpa jual di harga 228, gitu kan. Nah, sementara teman-teman kalau kita perhatikan pada saat naik ini teman-teman, pada saat naik ini pada saat naik dari tanggal 28 Juli sampai tanggal 3 Oktober, maaf sampai tanggal apa namanya 3 Agustus gitu kan. Ini si LG, ini si sekuritas underwaternya ini sudah jualan banyak banget gitu kan. Dia udah jualan gitu kan. Jadi dia udah jualan teman-teman. MG juga udah jualan gitu kan. MG udah jualan dan ini kalau kalau si LG ini punya saham di harga sebelum IPO maka ini sudah naik ratusan persen gitu kan. Oh, kalau tidak salah, ini jualnya di harga 118, 111-an lah teman-teman. Jadi kalau dia jualan di harga 200 apa 54, 266 ini tentu sudah luar biasa. Dan jadi pada saat naik gitu kan, ini ada distribusi gitu kan. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman saat naik ini ada berbagai distribusi, kemudian saat turun dari tanggal 4 Agustus sampai tanggal 4 Oktober kita cek saat turun ini juga LG masih distribusi gitu kan, distribusi LG distribusi, aslinya kita cek, aslinya ini distribusi kecil gitu kan dari BK gitu kan. Tapi ada yang menarik KZ sama AI beli tanpa jual di harga 260-an dan 230-an gitu kan. Nah, jadi teman-teman, kalau kita perhatikan doanya, saham Maha ini tidak ada yang menarik.
Bahkan menurut saya tidak menarik. Kenapa? Karena LG sudah tampak jualan di fase saat naik ini maupun turun bahkan saat naik terakhir ini, gitu kan. Dan saham ini teman-teman, ini baru naik ya saham Maha ini teman-teman ya, belum dikatakan uptrend. Jadi nanti dikatakan uptrend saat dia udah naik, kemudian turun, dan naik lagi lah. Dia udah ada pantulan, dia uptrend. Dan sekarang stokastiknya itu sudah mahal sekali, sudah di harga 84. Kan. Jadi menurut saya, bagi teman-teman tertarik dengan saham Maha, karena sudah 5 hari ini naik tinggi, menurut saya sekarang kalau teman-teman misalkan besok hari Kamis mau belanja Maha, menurut saya sudah kurang bijak. Kenapa? Karena ini stokastik sudah tinggi, dia belum uptrend, jauh dari support, karena supportnya menurut saya ada di harga 170-an. Gitu kan. Jadi udah sangat jauh dari support. Gitu kan. Jadi menurut saya, bagi teman-teman yang naksir saham Maha, lebih baik tahan deh. Sekali lagi ini bagi teman-teman yang sifatnya swing trading ya. Kalau teman-teman mau scalping harian gitu kan, menitan, nah itu beda ceritanya. Itu pakai cepet-cepetan aja gitu kan. Nah, tetapi yang jelas ini saham ini masih kurang menarik. Kenapa? Selain tadi yang saya sampaikan juga ada faktor volumenya. Teman perhatikan saat dia naik ini volumenya juga nggak banyak teman-teman. Nah ini kan volumenya juga nggak banyak gitu kan. Jadi menurut saya saham ini masih ada potensi untuk turun karena volumenya belum mampu men-trigger atau belum ada setengahnya dari saat awal transaksi ini naik tinggi itu. Jadi demikian pilihan saham Maha ini teman-teman. Jangan lupa perhatikan disclaimer di video karena ini bukan berita jual atau berita beli. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.